Saudara-saudara, kita akan belajar lagi satu tema, yakni Katolik mengubah hari Sabat ke hari Minggu. Ya, dikatakan dalam kitab Keluaran, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Yesus sendiri menyatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk meniadakannya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, timbul pertanyaan, jika dalam perjanjian lama dikatakan perintah untuk menguduskan hari Sabat, dan Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, mengapa sekarang umat Kristen secara umum beribadah pada hari Minggu, Sabat dalam perjanjian lama? Pertama, mari kita lihat Sabat, artis apa itu Sabat. Sabat dimulai hari Jumat sore matahari terbenam sampai Sabtu sore matahari terbenam. Prinsipnya Allah menginginkan manusia menyembahnya secara khusus karena Allah adalah pencipta dan pemelihara kehidupan. Sabat hari ketujuh dalam penciptaan adalah hari yang dikuduskan Allah, dan ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuat. Karena itu Allah pun melarang umatnya bekerja pada hari Sabat. Sabat merupakan tanda peringatan antara manusia dengan Allah sebagai perjanjian kekal. Allah memerintahkan manusia agar memelihara hari Sabat dan hukum mati yang melanggarnya. Perjanjian baru menggenapi dan menyempurnakan perjanjian lama. Namun demikian, ia sendiri menunjukkan bahwa ia mengatasi hari Sabat. Beberapa kali ia menolak pandangan kaum Farisi dan menyatakan bahwa hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Ia sendiri menyembuhkan orang pada hari Sabat dan membela murid-muridnya ketika mereka mengambil makanan di ladang dan mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Daud. Selanjutnya, Rasul Paulus menegaskan bahwa hari Sabat tidak mengikat umat Kristen. Demikian pun Rasul Yohanes menuliskan bahwa wahyu yang diterimanya pada hari Tuhan. Maka gereja merayakan liturgi khususnya pada hari Minggu, karena hari Minggu itu hari pertama dalam minggu. Ada hari kebangkitan Yesus yang menjadi pusat dan misteri iman Kristiani. Maka tak mengherankan jika liturgi berpusat pada hari Minggu dan memuncak pada masa Paskah, yaitu perayaan liturgi misteri sengsara dan wafat Kristus yang mengantar kepada kemenangan atas maut dalam kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Sebab dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sia juga lah kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, bagaimana dengan hari Sabat? Memang dalam perjanjian lama dituliskan perintah untuk menguruskan hari Sabat, yaitu hari di mana Tuhan beristirahat setelah penciptaan. Namun, kitab suci sendiri menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam perjanjian lama adalah gambaran yang akan digenapi dalam perjanjian baru. Demikian kata Rasul Paulus. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Juga di dalam hukum Taurat antara bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan sendiri. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya ia dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang karena
kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Maka aturan Sabat maupun sunat jasmani yang menjadi salah satu pusat hukum Taurat di Perjanjian Lama merupakan bayangan akan keselamatan sesungguhnya yang dikaruniakan Allah melalui sengsara, wafat, kebangkitan Mesias Paskah yang menjadi dasar inti dari Kristiani. Setelah itu digenapi dalam Kristus. Hukum Taurat tentang Sabat dan sunat tidak lagi mengikat umat beriman. Bab 10, sunat rohani. 1. Baptisan, sunat rohani. Karena iman Kristen dinyatakan dalam baptisan yang merupakan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Baptisan menggenapi makna sunat jasmani yang diwujudkan dengan penanggalan kulit katan dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, penanggal seluruh tubuh yang berdosa itu adalah pertobatan, mati terhadap dosa. Kita dikuburkan dalam baptisan agar dibangkit dalam iman akan kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari mati. 2. Hari Minggu sebagai hari Tuhan menggenapi makna Sabat. Demikian pula dengan Sabat. Hari Sabat hari ke-7 dalam minggu mengacu kepada hari istirahat di akhir penciptaan. Sedangkan hari Minggu adalah hari ke-8, hari pertama dalam minggu, mengacu pada penciptaan. Karena oleh misteri Paskah Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Makna istirahat dan pekerjaan tetap ada. Tapi bukan itu saja, melainkan mengarah kepada puncak dari maksud Allah menciptakan segala sesuatu, yaitu untuk jadikan semuanya menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Peringatan puncak misteri Paskah yaitu kebangkitan pada hari Minggu juga ditujukan oleh Kristus sendiri. Ia bangkit pada hari dan mati pada hari pertama minggu, menampakkan diri kepada para rasul dan memecah roti juga pada hari yang sama. Dan kemudian pada kesempatan berikutnya tak mengherankan bahwa para rasul melestarikan perayaan kemenangan akan Kristus pada hari pertama minggu dan bukan pada hari ke-7. Di Kisah Para Rasul tertulis pada hari pertama dalam misa minggu ketika yang berkumpul untuk mecah-mecah roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia maksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Selanjutnya, perayaan pada hari Tuhan bagi umat Kristen adalah hari Minggu yang dikatakan sebagai hari pertama di dalam minggu dan bukan hari Sabat. Sebab kita tidak dapat kembali kepada gambaran atau bayangan yang bukan hakikat keselamatan. Setelah keselamatan itu sendiri sudah digenap dalam Kristus. Dasar dari kitab suci tentang perayaan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Berikut ini ayat-ayat kitab suci yang menjadi dasar gereja untuk merayakan hari Tuhan pada hari Minggu, sebagaimana dipaparkan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam Apostolic Domini. Kebangkitan Kristus dari kematian pada hari pertama setelah hari Sabat. Pada hari yang sama, Tuhan menampakkan diri pada dua murid Emmaus. Iya. Dasar dari tradisi suci, ajaran Papa Gereja. Memang awalnya sejumlah para murid merayakan ibadah pada hari Sabat dan hari Minggu. Namun segera di zaman gereja awal, jemaat telah beribadah kepada hari Minggu untuk memperingati dan merayakan hari kebangkitan Kristus sebagai pengenapan makna dari hari Sabat yang lama. Demikianlah para bapak gereja membandingkan hukum Sabat dengan hukum sunat, dan seperti halnya para rasul tidak lagi memperlakukan hukum sunat, demikian pula halnya dengan hari Sabat. Ibadah Minggu telah dilakukan oleh jemaat perdana sebagaimana diketahui dari tulisan-tulisan bapak gereja.
satu di Didake. Tetapi setiap hari Tuhan berkumpul kamu bersama dan memecahkan roti dan mengucap syukur setelah melakukan dosa-dosamu supaya kurbanmu menjadi murni. Tetapi jangan ada seorang yang bersisi dengan sesama saudara yang datang bersama denganmu sebelum mereka berdamai, supaya kurbanmu tidak menjadi profan. 2. Santo Barnabas. Kami merayakan hari ke-8, itu hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Santo Ignatius dari Antioquia, dalam suratnya kepada jemaat di Magnesia, Santo Ignatius mengatakan jika mereka hidup keadaan terdahulu harus datang menuju pengharapan baru dan dengan tidak lagi menentang hari Sabat, tapi melestarikan hari Tuhan. Santo Justinus Martir. Tertulian, teks Didaskalia, pernyataan para martir di zaman Didakletian. Eusebius dari Kaisaria. Santo Athanasius. Santo Cyrillus dari Yerusalem. Santo Basil, Konsili Laodikia. Santo Hieronymus. Santo Yohanes Chrysostomus. Konstitusi Apostolik. Santo Agustinus. Santo Gregorius Agung. Dasar dari ajaran magisterium Katolik. KGK banyak. Abad Rasul Paulus dan para murid masih datang ke sinagoga pada hari Sabat dan tidak pada hari Minggu. Hanya menyangkut tentang pengumpulan sumbangan. Penuntun hari Minggu sebagai hari Tuhan artinya membatalkan kesucian hari Sabat. Apakah dengan demikian maka kita mengubah perintah Tuhan? Oke.